Ya, kita akan melanjutkan pertemuan tentang uji validitas dan uji reliabilitas, di mana kemarin sudah kita contohkan angket kemarin ya, angket yang sudah diisi. Kemarin sudah diisi ya? Sudah semua ya? Jadi angket itu nanti setelah diisi, kita analisis pada bab 3. Ini khusus kalau sudah jadi angket itu sudah mulai masuk penulisan skripsi. Jadi urutannya itu setelah Anda seminar, kemudian judul sudah diterima, sudah mantap variabelnya, kemudian menyebarkan angket uji coba instrumen namanya. Nah, uji coba instrumen di mana diposisikan? Nah, lihat di sini. Ini masih tetap, nanti masih pada bab 3, kembali ke bab 3 untuk skripsinya itu. Nah, seperti ini. Berarti ini kalau sudah jadi skripsi, bab 3-nya kembali diisi, kisi-kisi instrumennya diisi, ya diisi sesuai dengan jumlah penomoran instrumennya. Gitu. Nah, ini validitas. Ini perlu diingat, ini kriterianya jika nilai R hitung lebih besar pada nilai R tabel maka dikatakan valid. Namun sebaliknya jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel maka dinyatakan tidak valid. Kemarin sudah saya sampaikan ya, DK sama dengan N-2 dari tabel yang kemarin ya. Ini rumusnya, kemudian dan nanti kalau sudah hasilnya muncul, Anda akan menerasikannya seperti ini. Ada berapa yang valid dan ada berapa yang tidak valid. Nah, ini hasil uji coba, hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS, maka hasilnya seperti ini. Ini pada bab 3. Kalau proposalnya belum ada kan? Belum ada. Kemarin kan belum ada hasil, baru teori-teorinya saja. Nah, untuk bagaimana untuk mendapatkan nilai seperti ini memang sengaja saya buat ada perhitungan dengan Excel dan ada perhitungan dengan SPSS. Ini hasilnya sama. Dengan Excel pun sama, dengan SPSS pun sama. Bahkan dengan manual pun juga sama. Nanti bisa kita praktekkan dengan 3 teknik ini, manual, Excel, dan SPSS. Nah, ini yang tugas Anda nanti untuk kalau sudah jadi skripsi, untuk mengisi bab 3 ini setelah uji coba instrumen, Anda harus mengisi nilai-nilai ini. Nah, untuk pengisian nilai ini bukan langsung diisi, nanti ada proses pengolahan datanya. Maka kemarin ada saya instruksikan supaya kamu ngisi format format yang kosong itu kan, format yang kosong ini. Nah, ini diisi ya. Nomor responden ini boleh diisi nomor 1, nomor 2 itu boleh diisi. Jadi tidak mesti nama ya. Karena ada responden itu yang tidak mau disebutkan namanya. Tidak wajib responden ini namanya. Kalau kita untuk belajar tidak apa-apa nama. Ini boleh penomoran saja, dikode di angket penelitiannya itu. Nanti dikode saja tidak apa-apa. Nih. Excel itu enak bisa tarik ya. Seperti 30 kita coba ini 30 responden ya. Jadi setelah angket itu diisi, misalnya item 1, mana angket kemarin di bawah ada? Mana? Ya, coba yang sudah bawa, coba item nomor 1-nya berapa? Apa diisi di situ? SL atau SR? Misalnya suci dulu, suci. Item nomor 1, SL itu berapa skornya? 5. Terus yang nomor 2, ini X1 atau X3 tuh? X3 dulu ya. Kalau X3 berarti di bawah sini. Oh, yang saya set kemarin ya. Oke lah, anggaplah ini juga sama. Coba yang X1-nya saja, X1. Prosesnya sama, X1, X2, X3 itu sama. Berapa sih? Nomor 1 SL, terus nomor 2 SL lagi, terus coba langsung aja 3, 4, 3 dulu gitu coba. 1, terus 4, terus ya 2, terus 1, 5, terus
Hah? 1 terus 3 ya, ya, 3 ya, 1 terus ya, 1 terus 4 5. Oke, coba perhatikan ke depan. Jadi ini baru satu variabel yang diisi oleh satu responden, ya kan ya? Satu variabel yang diisi oleh satu responden. Nah, kalau nanti 3 variabel, kita buat ini misalnya ini X1 misalnya kan. X1 tadi kan. Kita untuk format X ini tinggal tambah saja di sini. Di sini bisa X2 ya kan. Nah, gitu. Untuk X3-nya klik aja nih, X3. Ini. X3 atau boleh nama variabelnya langsung pun juga boleh. Nah, ini item nomor 1 ini diisi satu lembar itu kolomnya nomor 1 itu. Nah, kalau begitu terus nanti yang variabel keduanya di sini posisinya. Kalau diisi di sini kan. Terus kalau nomor 3-nya posisinya di sini. Jadi 3 lembar itu untuk tinggal lembar itu hanya pada kolom row 1 ini. Paham ya? Paham seperti itu ya? Nah, dari 30 responden, mereka ini akan terisi semua nih nanti. Kalau seandainya ini saya copy paste ini, saya coba copy saja. Kita copy saja misalnya. Maka terisilah semuanya ini. Ya. Nah, ini sudah terisi semua. Ini 30 lembar untuk satu variabel. Nah, jadi direkap menjadi satu lembar ini. Paham? Paham ya? Jadi 30 lembar yang kamu isi itu satu variabel direkap dalam satu lembar seperti ini. Ini namanya tabulasi data namanya. 36 item pertanyaan ya. Nah, nanti yang variabel X2-nya pun demikian. Nah, 30 orang mengisi angket yang 90 lembar itu hanya direkap menjadi 3 lembar saja. 3 slide seperti ini. Ya. Paham prosesnya ini ya? Paham? Kalau sudah paham cara nginputnya, cara men-score-nya masukkan ke sini ya. Sekarang tinggal perhitungan. Nah, gitu. Ada yang paham? Tidak paham di sini? Saya ulangi. Pengisian angket itu kita sebarkan kepada responden uji coba instrumen namanya. Uji coba instrumen itu disampaikan kepada responden yang bukan sebenarnya. Kemarin saya contohkan, misalnya di satu sekolah itu ada responden penelitian kita jumlahnya 60 orang guru ya kan. 60 orang guru itu boleh kita ambil 20 orang untuk responden uji coba. Paham ya? Kemudian sisanya berapa? 40. Nah, 20 orang untuk uji coba instrumen, 40 orang itu nanti untuk responden penelitian. Nah, yang mengisi uji coba instrumen ini, itu nanti dia tidak akan masuk lagi untuk penyebaran angket yang kedua. Nah, gitu. Maka prosesnya, setelah diisi oleh responden uji coba, katakanlah sebanyak 30 orang seperti dalam contoh kita ini, maka kita inputlah ke dalam tabulasi data daripada pengisian angket itu. SL, apalagi itu? SL, nah itu skornya. Yang paling tinggi itu 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada nilai 6 di situ ya. Ini kan sampai ada nilai tinggi buatnya 7 di situ. Nah, itu salah itu, melewati batas. Itu namanya rumus korelasi product moment namanya. Jadi dia skala Likert. Jadi skala Likert itu ada yang 1 sampai 4, ada 1 sampai 5. Maka di sini kita buat 1 sampai 5. Jadi kita merubah persepsi orang
persepsi orang itu kita kuantitatifkan. Nah, kita hitung dia dengan hitungan kuantitatif jadinya. Dia hanya menjawab kan selalu, kita skor kan dia 5 gitu kan. Apalagi sering ya. Sering skornya 4, kadang-kadang 3, pernah apalagi yang keempat jarang, 2, tidak pernah, 1. Nah, kita skorkan seperti itu. Nah, inilah nanti akan melahirkan angka ya. Dari angka inilah nanti akan menghasilkan sebuah hasil riset dalam bentuk angka. Angka-angka itu nanti ada makna daripada angka itu. Jadi perhitungan angka dalam kuantitatif itu dia tidak lebih daripada 1. Jadi berhitungnya itu cuma 1. Dari 0 sampai ke 1 cuma perhitungannya. 0,0 sampai 1. 0,999. Bahkan cuma sampai 1 paling tinggi. Nah, itulah yang kita hitung pada saat kita mengolah data nanti. Baik, kalau ini sudah paham cara menginput datanya, formatnya Anda buat seperti ini ya. Formatnya uji validitas dan reliabilitas variabel apa gitu. Nomor responden, item 1 sampai ini mudah buatnya ya. Buat ini mudah, ini bisa di copy paste ini. Ini Anda buat saja item 1. Ini kan ini dihapus saja, ada masalah ini. Ini bisa ditarik ke sini. Nah, kalau Excel enaknya ini tinggal ingat munculkan tambah tanda tambahnya hitam itu, tarik kanan sini. Nah, itu muncul otomatis dia. Kalau Excel itu enak otomatis seperti itu. Ke bawah pun juga demikian ya. Kalau ke bawah tadi juga otomatis ya. Nanti ketik dulu 1 atau 2, nah, tarik ke bawah. Nah, ya otomatis. Penjumlahan juga, ini yang di kanan ini penjumlahan. Jadi ini penjumlahan ini kalau saya hapus ya, saya hapus cara menjumlahkannya ini. Mudah saja sebenarnya. Boleh kita blok, boleh kita blok di sini. Ada sum di sini ya. Auto sum. Nah, ini. Langsung otomatis ini nilainya. Nah, untuk penjumlahan ke bawah tinggal klik aja, tarik aja sini. Biarkan dia dulu di sini, tanda hitamnya di sini. Kita tarik aja ke bawah nih langsung. Seret, tarik ke bawah, ambil tahan ya, sambil tahan. Nah, langsung otomatis semuanya terjumlahkan. Nah, gitu. Ini ya. Kalau mau manual juga boleh. Jadi kalau mau manual juga bisa. Jadi kalau mau manual sama dengan ketik sum ya, buka kurung gitu ya, sum buka kurung, kita blok ini. Nah, ini cara manualnya seperti itu. Sampai 36 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung, blok nomor yang mau kita jumlahkan. Nah, gitu. Bisa? Bisa ya. Nah, untuk bawahnya bisa lagi dia manual, langsung tarik aja otomatis nih. Biarkan kursornya berbentuk tanda tambah, tarik ke bawah. Set ke bawah. Nah, otomatis dia ya. Sampai di sini paham? Paham. Terus yang di bawah ini, jumlah ini sama nih. Ini penjumlahannya lebih mudah lagi. Sama seperti bentuknya apa? Landscape ya, ke kanan. Manjang. Ini item 1 ini boleh secara manual, boleh otomatis. Yang manual tadi apa? Sama dengan apa yang ketik? Sum, terus buka kurung, kita tarik dari atas, blok dari atas sampai nomor 30, kemudian tutup kurung, enter. Nah, terus ke kanannya tinggal klik aja nih. Nih, biarkan kursor di sini. Tarik ke kanan, seret, tarik ke kanan. Nah, jadi semuanya. Paham ya? Nah, gitu. Atau otomatis saja auto zoom juga bisa. Auto zoom itu bisa juga. Auto zoom tuh kadang-kadang komputernya ada yang nggak mau. Kita blok dulu. Klik aja nih auto zoom. Nah, otomatis ya. Rumusnya pun sama ini. Ini rumusnya di atas ini. Ya, tinggal tarik aja nih kanan. Tarik kanan. Nah, sudah itu. Ya. Nah, kalau sudah paham cara nginput skor nilai ini, maka sekarang kita melakukan perhitungan rumus korelasi namanya.
Maka di sini kita buat namanya R hitung. R hitung, R tabel. Nah, sekarang coba Anda file Excel, rumus manual Farel sudah ya? Yang sudah saya share itu rumus manual Farel namanya. Di Excel. Sudah di apa? Sudah di download belum? Yang saya share kemarin. Belum di download, masih di apa? Masih di HP. Yang ini. Rumus manual Farel. Farel itu validitas dan reliabilitas. Nah, ini contoh yang sudah jadi nih. Kalau belum di download, silakan aja lihat di depan. Belum di download ya? Belum. Oke. Lihat aja di depan. Lihat di depan. Ini yang sudah jadi. Sama seperti tadi. Ini boleh dibuat nama, boleh dibuat item saja nomor responden. X1, ini X1 ya. Variabelnya namanya motivasi berprestasi. X2 variabel iklim organisasi. X3-nya bukan X3. Kita X3-nya kepuasan kerja. Di sini F4, betul 4 variabel kepuasan kerja di sini. Ini kita buatlah X3 belajar ya. X3 belajar. Nah, gitu. Nah, kodenya gitu. Itu asalkan disertasi. Yes. Saya jadikan contoh skripsi. Nah, X1. Kita coba X1 nih. Nomor responden sudah, kita buat 30 ya. Input nilainya juga sudah, penjumlahan ke bawah juga sudah. Penjumlahan ke kanan juga sudah. Ini sama dari perhitungannya seperti tadi. Paham sini ya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham di situ, sekarang kita mulai perhitungan R hitung. R tabel ini sudah boleh diisi. R tabel kemarin dapatnya dari mana? Dari tabel. Dari tabel. R tabel itu ya dari tabel. Besok T tabel. Tabel itu cuma 3. R tabel, T tabel, F tabel. Besok itu perhitungannya sampai 4. R tabel, T tabel, F tabel. Cuma 3 itu nanti kita menggunakan tabel. Itu baku. R tabel ini itu kemarin saya share contohnya. Tabel T ya. Nah, ini tabel R, ini saya ulangi kembali. Tabel R, ya, nampak ya? Tabel R. Oke, ini tabel R. Respondennya 30. Untuk uji coba instrumen 30. Kemarin DK sama dengan N kurang 2 ya. Kita buka di derajat tingkat signifikannya 0,05. Jadi kalau 60, ini 50 ya di sini, 51 ini 60. Nih. 0,05 taraf signifikan 0,5 di responden 60 ini kan? 60, 30 ya. 30. Responden cobanya kan 30 ya. 30 nih. Nampak ya? Ini 30. Taraf signifikan alfa 0,05, DK sama dengan N kurang 2. Derajat kebebasan N kurang 2. N itu kemarin maknanya? Responden ya. Respondennya 30 orang di sini. 30 orang. DK N kurang 2 berarti 28. Di posisi 28. Berarti ini 0,361. Nah, gitu ya. Maka kita ambil 0,361 itu nah, 0,361 itu kita pastikan di sini. Kita buat aja nih. Kalau ini memang harus manual 0,361
361. Nah, ini semuanya sama. Jadi semua variabel, ketiga variabel itu semuanya sama. Ini tinggal kita pastikan saja di sini. Sampai seluruh item sama. Ya. Nah, yang jadi perhitung kita sekarang adalah R hitung. Nah, ini. Ini boleh saya hapus coba. Nah, untuk perhitungan R hitung ini tidak bisa otomatis. Dia harus diinput satu persatu. Ini tidak bisa otomatis. Saya belum paham cara, mungkin ada yang paham kamu bisa ditarik ke kanan. Nah, rumusnya seperti inilah. Nih, Corel B3 titik 2 titik koma AL3 titik 2 AL32. Ini rumusnya ini. Nah, kita contohkan seperti ini. Corel. Ini kita sama dengan dulu, sama dengan ini ya. Corel. Nah, itu sebenarnya ada otomatis di atas itu. Corel, kemudian buka kurung tadi ya, buka kurung. B3 itu di sini loh. Yang item nomor 1 nih maksudnya. Kita mengolah datanya per item. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, untuk mengetahui itu, kita menggunakan titik 2 atau titik. Lihat di bawah itu ada array-nya. Ada array. Kalau di laptop saya ada menggunakan titik koma. Maka kita menggunakan titik koma di sini. Di sini nih. Titik koma. Ada array-nya di bawahnya di situ. Saya ulangi. Nah, ini nih array. Nampak di sini nih. Yang ini. Ini kan? Nah, ini array ini kan? Ini ada titik koma di sini. Array 1, array 2. Berarti di sini nanti pakai titik koma. Nah, gitu. Nah, untuk blok data keduanya itu adalah data penjumlahan semua total di sini. Yang kita blok di sini data yang ini. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, keluar nilainya kan? Ini nilainya. Paham belum? Saya ulangi lagi. Kita menginput ini satu persatu ini. Ini karena tidak bisa sepertinya dipastikan karena dia akan bergeser kanan terus, kanan kosong gitu kan, maka dia tidak bisa otomatis. Nah, di R hitung kita ingin mencari nilai R-nya, ketik sama dengan, kemudian ketik lagi korel. Korel itu korelasi maksudnya, menghubungkan. Buka kurung, ya. Kita blok, boleh dari bawah ke atas, dari atas ke bawah pun juga boleh. Nah, item 1, ya. Kalau mau diketik juga boleh. Sejajar dengan B. Ini di atas ini B, ya kan? Ini B, ini. Nah, B3, B32, sama saja. Kemudian untuk mengasih kode di antara di sini, kita lihat array-nya. Ini ada array-nya. Array 1 titik koma. Itu tergantung laptop masing-masing. Ada yang hanya koma, ada yang titik. Tidak tahu saya apa koma saja. Tergantung laptopnya masing-masing. Nah, di sini kasih langsung titik koma pun boleh. Titik koma, ya. Nah, kemudian kita blok yang kedua di kanan di sini. Nih. Nah, ya. Yang kedua itu tetap yang sebelah kanan. Kemudian kita tutup kurung. Shift kurung ya. Shift kurung. Jangan langsung kurung. Langsung kurung 0 nanti muncul keluar angkanya. Enter. Nah, gitu. Item pertanyaan nomor 1, variabel X1, pertanyaan nomor 1 itu sudah dapat nilainya. Apa nilainya? 0,378. Nah, 0,3785. Nah, ini sudah tahu nih hasilnya nih. Kalau ini sudah otomatis ini. Kalau buat otomatis ini Anda boleh copy paste boleh juga. Ini sudah ada keterangan. Keterangan ini valid, tidak valid, sudah ada keterangannya ya. Nah, walaupun tidak ada keterangan seperti ini, kita sudah nampak itu. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia valid. Itu kan kriteria di dalam bab 3 tadi kan? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Berarti instrumen itu bagus, layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Terus
Terus item 2 lagi sama dengan kita ketik Corel, apa lagi? Buka kurung, kemudian blok, ya boleh, C3 boleh. Lihat arahnya masih titik koma. Kemudian yang keduanya kita blok penjumlahan akhirnya di sini. Nah, udah, kemudian shift tutup kurung, enter. Nah, 0,598. Jelas ya? Itu lebih besar juga daripada R tabel. R hitung dan R tabel. Berarti item nomor 2 valid ya. Nomor 3 lagi sama dengan apa? Corel, buka kurung, kita blok itemnya saja ya, bukan penjumlahan tidak masuk. Nah, ini kemudian lihat arahnya titik koma, kemudian kita blok penjumlahan total ke kanan. Ini. Kemudian shift tutup kurung. Enter. Nah, gitu. Ini tidak bisa ditarik nih. Kalau tarik ini tidak mau nih. Nah, tidak mau dia. Tidak mau ditarik. Kan memang untuk yang satu ini memang harus manual. Sama dengan Corel, buka kurung ya. Kemudian kita blok X1 apa item berikutnya. Kemudian titik koma sesuai dengan arahnya masing-masing. Kemudian kita blok penjumlahan total ke kanannya. Shift tutup kurung, enter. Nah, jadi terus yang nomor 5 sama dengan Corel, buka kurung, blok itemnya, titik koma, kemudian kita blok lagi penjumlahan total ke kanan, tutup kurung, shift tutup kurung, oke enter. Nah, sudah. Nah, ini contoh saja, semuanya sudah terjumlahkan ke kanan ya. Maka semuanya sudah terjumlahkan ke kanan dan ini sudah dapat hasil. Maka untuk uji validitas ini selesai nih. Nah, gitu. Ini bisa di copy nih sebenarnya. Coba kita kopikan dijadikan lem apa? Dijadikan portrait ya. Sekarang kan landscape ya. Kita copy, kita bawa ke slide baru. Kita paste spesial. Biasanya di sini. Values transpose. Nah, seperti itu. Jadi dari landscape tadi, dari apa? Dia menjadi tegak ya, seperti ini. Nah, gitu. Ini bisa kita kurangkan angkanya. Gunakan cukup dengan tiga ya, sama nampak ya. Nih. Ini cukup dengan 3 saja nih. Kita blok dulu. Kita geser. Oh, nambah nih. Nah, gitu ya. Ini 0,3 saja nih. 3 saja di belakang 0. Nah, gitu. Bentar, saya ulangi. Jadi ini untuk memudahkan pekerjaan ya. Seandainya ini sudah, ini selesai, kita blok ini ya, kita blok ini. Kita copy, Ctrl C boleh, copy lah boleh. Dan kemudian kita buka slide baru ya. Kita kopikan di sini, klik kanan, paste spesial. Paste spesial, values ya. Values, nampak? Values ya. Kemudian transpose. Oke. Nah, gitu. Dia jadi tegak dia. Dan ini kita kurangkan angkanya dengan mengklik yang ini. General di bawah general. Decrease desimal namanya ini. Nah, kita klik nih. Nah, 3 saja.
Ini tinggal kita copy saja nih. Tinggal kita copy. Boleh kontrol copy boleh. Kemudian kita buka di bab 3. Kita pindahkan ke bab 3 tadi. Bab 3 nih. Nah ini. Ini perhitungan SPSS tadi kan. Nah, andaikan ini jumlah ini kita hapus ini. Tadi X1 ya? Oh ini X3 ya. Pindahkan ke X1. Ini X1 ya. Kita pindahkan ke bawah dia supaya enak lihat. Nah ini R hitungnya di sini. Kita hapus yang hasil yang lama. Nah, kemudian kita pastikan di sini hasil yang tadi ya. Klik kanan, kemudian salah yang ini ya. Ini. Nah gitu. Kita atur, jadi diatur kembali ya. Nah itu. Nah, keluar itu nilainya. Jaraknya, lebarnya jadinya bisa kita atur. Kita blok lagi nih. Ambil dari sini, tahan kursor, klik bawah sampai ke terakhir. Kita klik kanan, paragraf, kemudian before-nya 0, after-nya 0, length spasinya single. Nah, merapat ya kan? Kemudian diatur kembali huruf pengetikannya karena sistem kita menggunakan font Arial. Di sini dibuat 12. Nah, baru sama dia. Nah, R tabelnya ya tinggal copy saja R tabelnya. Ini dirapikan saja. Nah, gitu. Nah, valid tidak valid tadi juga bisa kita ambil. Jadi yang tidak valid tadi bisa juga kita ini kan keterangan tidak valid tadi ya. Keterangan tidak valid nih ya. Ini jelas nih, hasilnya sudah gunakan rumus. Jadi untuk menentukan rumus valid tidak valid Anda boleh copy saja nih, if-nya ya. If-nya. Ini tinggal copy aja nih if-nya. Nah gitu. Ini sesuai dengan tabel masing-masing ini kalau responnya 20 nanti dihitung saja lah. Tinggal ketik aja. Nah, valid tidak valid ini bisa kita ambil nih. Kita blok dulu. Kita copy, kita buka kita pastikan di luar ya, di sini. Ini keterangannya di sini. Kita klik kanan, paste spesial, values, kemudian transpose. Nah, gitu. Jadi dia. Nah, ini kita copy lagi. Kita copy, kita pindahkan ke bab 3. Mana bab 3 tadi? Ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita hapus hasil yang lama. Kita hapus. Kita pastikan hasil keterangan valid dan tidak validnya. Nah, kembali atur Arial ya. Arial 12. Nah, ini untuk menggaris tabel, klik aja ini yang border ini. Nah, gitu. Oh, kembali jarang dia. Kita atur lagi. Ambil dari sini. Tahan kursor, bawa ke bawah. Klik apa tadi? Klik kanan, paragraf, terus before-nya 0, after-nya 0, length spasinya single. Oke. Nah, sekarang kita senterkan dia. Nah, ada berapa yang tidak valid nih? Ini kan jelas kan? Nomor 10 tidak valid. Nomor 30 juga tidak valid. Hanya ada 2 yang tidak valid. Ini luar biasa nih instrumen ini.
Nah, yang tidak valid yang seperti ini yang saya maksudkan kemarin, yang dua ini, instrumen yang tidak valid ini harus kita buang. Nah, coba Anda buka instrumen pertanyaan nomor 9 X1, motivasi berprestasi. Apa di situ bunyi pertanyaannya? Apa? Nomor 9. Nah, itu dihapus. Nah, yang nomor 9 itu dihapus. Kenapa? Karena secara keseluruhan dari 30 responden yang mengisi tadi, setelah dihitung dia tidak valid. Nah, yang nomor 9 itu dihapus. Nah, coba lihat nomor 30 lagi. Apa bunyi pertanyaannya? Ya, itu juga secara keseluruhan berarti instrumen itu tidak valid. Ada yang tidak cocok. Sehingga instrumen nomor 30 itu dihapus. Nah, untuk X1 berarti ada dua yang tidak valid nih. Nomor 9 dengan nomor 30. Dari 36 item dibuang 2, tinggal lagi 34. Maka instrumennya itu dirapikan kembali. Setelah dibuang yang tidak valid, maka tinggal lagi 34 pertanyaan. Paham sampai di situ? Paham ya? X1, X2, X3 prosesnya sama seperti itu. Itu namanya uji validitas. Kita sudah dapat nilai untuk uji validitas. Sekarang masuk pengolahan data untuk uji reliabilitas lagi. Maka kembali ke format Excel tadi. Cara sudah mulai. Nah, oke. Ini namanya varian. Ya. Kalau kita lihat di rumus bab 3, kita kembali dulu ke bab 3 ya, di bab 3. Ini kan ada rumus uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ini kan uji validitas ya. Nampak ya? Nampak ya? Uji validitas ini sudah selesai, kita sudah tahu cara perhitungannya. Nah, nanti di sini ini tadi yang saya maksud, ada berapa yang tidak valid dari 36 itu? Kalau 2 tidak valid dinyatakan di sini yang tidak validnya berapa? Nah, kalau ini ada 5. Tadi kan ada 2 kan? Ini nilainya berubah terus karena pas belajar itu berubah ya. Dengan demikian terdapat 34 karena 2 yang tidak valid tadi dari 36 ya. Kemudian perhitungan manual di atas jalan dengan hasil uji validitas menggunakan SPSS. Nah, ini hasil SPSS. Ini apa nih? Ini apa saja nih? Ya. Nah, hasil SPSS uji validitas, terus perhitungan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu apa? Untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur. Reliable. Maka valid itu keakurasian. Kalau reliable itu apa? Konsistensi instrumen. Jadi akur dan konsisten. Itu harus sama ini. Tapi bedanya apa? Kalau uji validitas itu per item, kalau reliabilitas per variabel. Itu saja mengujinya. Nah, kita lihat di sini. Sehingga hasil pengukur dapat dipercaya. Jadi reliable itu bisa artinya dipercaya, konsisten dan dipercaya. Hal ini dapat dicapai bila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama atau homogen diperoleh hasil yang relatif sama. Instrumen pengukuran dikatakan reliable jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Teknik yang bisa digunakan untuk melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan skala alfa, yaitu mengelompokkan item-item menjadi 2 atau beberapa bagian. Jadi boleh dijadikan beberapa bagian atau dikelompokkan. Dikelompokkan kita kan per variabel, ya per variabel saja kita kelompokkan. Nah, ini teorinya menurut Hare dalam Iskandar bahwa nilai reliabilitas alfa alat ukur dalam melakukan penelitian adalah dengan nilai 0,60 hingga 0,70. Jadi untuk nilai reliable kita tidak lagi melihat nilai R tabel, tapi berdasarkan teori saja. Ini boleh berdasarkan teori, boleh berdasarkan R tabel juga boleh. Di Sambas Ali itu berdasarkan R tabel, sama dengan uji validitas. Dan saya lebih mengambil pendapat Hare ini, katanya kalau nilai reliabilitas lebih besar daripada 0,60, apalagi kalau sudah di atas 70, itu sudah reliable. Satu variabel, total keseluruhannya, nilainya lebih besar daripada 0,6, itu instrumen kita dikatakan reliable. Nah, ini rumusnya.
R11 sama dengan ya K dibagi K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma 2i kuadrat dibagi 2t kuadrat. Nah, jadi kalau begini mungkin sudah paham ini kan. Ya. Ini saya narasikan dengan dalam Excel. Nah, R11 itu maksudnya apa? Reliabilitas instrumen koefisien. Nih, reliabilitas. Kata R11 nilai reliabilitasnya. K itu banyaknya butir soal. Nanti di sini butir soalnya berapa jumlah totalnya. Kemudian sigma 2i kuadrat jumlah varian butir. Berapa nilai jumlah varian butirnya. 2t kuadrat varian soalnya berapa jumlah varian total. Bukan soalnya varian total. N ini ingat N itu adalah jumlah responden. Nah, gitu. Nah ini hasil yang sudah diperhitungkan sudah jadi jumlahnya. Ya, sudah jadi jumlahnya. Nah, untuk mengisi hasil yang sudah jadi jumlah per variabel ini bisa kita gunakan program Excel dan juga bisa menggunakan SPSS. Ini kita baru menggunakan Excel ya, belum menggunakan SPSS. Ya, hasil di atasnya tadi apa nih? SPSS ya. Oh, ini dengan Excel ya. Kita masih gunakan Excel. Kalau SPSS itu mudah. Satu variabel itu 5 menit itu sudah nyampe selesai. Nah, sekarang kita akan menguji nilai uji reliabilitas. Ini ya, masih nyambung di depannya. Saya tutup share dulu. Baik. Perhitungan tadi kan ada nilai varian ya. Ada dimintanya dalam rumus tadi di bab 3 tadi. Dia ada minta di sini varian ya, varian total. Kita harus menjumlahkan ini jumlah dulu. Varian total ini harus tahu jumlah. Jumlah varian butir ini juga harus tahu juga. Baru kita dapat mengetahui. Kalau yang lain kan sudah jelas nih jumlah soalnya berapa, kemudian jumlah respondennya berapa kita sudah tahu. Kita ingin menghitung dulu jumlah varian butir atau bulir atau kemudian varian total. Nah ini kita gunakan dari rumus Excel ini dulu. Varian ini ya varian. Kemudian di sini namanya varian total. Yang ini varian total. Ini varian bulir atau namanya varian item. Gitu. Ini varian total. Varian total ini maksudnya jumlah dari seluruh total ini nanti digunakan rumus varian sehingga muncul nilainya ini menjadi nilai varian total. Kita cari nilai varian totalnya dulu. Nih. Ini. Yang ini penjumlahan dari per item dari atas sehingga menjadi satu penjumlahan yang ini ya varian ini kan dari atas ini pada dasarnya nilai ini kan. Ini setelah ditotalkan maka di sini didapat menjadi varian item atau varian butir atau bulir namanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai varian ini? Kalau di sini kan sudah jadi nilainya, sudah ada rumusnya. Anda bisa contohkan rumus ini. Ini sama dengan var B3 B32. Ini mudah, lebih mudah lagi. Kalau ini saya hapus. Ya, saya hapus. Ini kita var buka kurung B3 B32. Paham itu ya? B3 tuh nih di atas ini A B C D semuanya nih. Jadi kalau ini coba kita ketik sama dengan var apa lagi buka kurung B3 B32 blok aja nih ke atasnya B3 B32 tutup kurung enter. Nah jadi nah kalau ini bisa ditarik ke kanan. Jadi kalau ini misalnya dihapus. Kalau ini dihapus, Anda tinggal tarik aja nih kanan. Nih. Biarkan kursor berbentuk tanda tambah dulu ke kanan tarik. Nah, sudah selesai. Nah, ini jumlah varian item. Varian item ini sama sum tadi ya. Sum dijumlahkan total ke semuanya. Kalau saya hapus lagi, dihapus. Anda boleh sama dengan
ketik sum, kemudian blok yang mau kita jumlahkan, atau otomatis tadi auto sum juga boleh. Nah, ini. Tutup kurung, enter. Nah, ini sudah keluar nih jumlahnya. Maka ini yang dimaksud dengan varian item. Tadi yang pada bab 3, ini varian namanya sigma 2e kuadrat, itu namanya jumlah varian butir. Maka kita sudah dapat nilai daripada varian butir. Atau varian item namanya, sama. Nah, sekarang kita mencari nilai varian total. Ini varian total ya. Nilai varian total ini didapat dari penjumlahan total dari butir-butir, hitungannya ke kanan jatuhnya ya. Jumlah ini, nah kita lihat rumusnya. Ini rumusnya sama, var AL 3 AL 32 sama nih. Sama dengan var varian maksudnya, buka kurung nih dari 1 sampai 30. Ya. Kemudian tutup kurung. Bentar. Nah, ini. Nah, sudah dapat ini. Sudah selesai nih kalau sudah dapat perhitungan nilai varian total, varian item sudah selesai nih. Kita tinggal memasukkan ke rumus. Nah, di bawah ini ada rumus. Ini memang rumus ini tidak bisa manual seperti ini. Karena ini rumusnya diketik. Ini kan rumus yang ada di bab 3 tadi. R11 sama dengan K. K tadi apa? K ini banyaknya butir. Banyaknya butir pertanyaan ada berapa? 36 tadi ya. Ini 36. Maka kita masukkan ke sini, di bawah sini. 36. Banyaknya butir soal 36. Jumlah varian butir ini 51,67. Betul lah ini. Ini nilai tadi nih. Nilai yang tadi. Ini ya. Pas ya. 371 pas ya. Nah, ya sudah saya buat otomatis itu. Cara otomatisnya mana? Ya gampang, mudah. Ini tinggal ketik aja sama dengan di sini, sama dengan kita tarik, ambil nilai yang di sini tadi. Ini. Nah, gitu. Enter. Maka ketemu nilai. Nah, gitu. Terus varian totalnya sama nih. Ketik aja sama dengan di sini. Kita ambil nilai varian totalnya. Varian totalnya. Nah, di klik sekali di situ, enter. Keluar varian totalnya. Nah, sudah selesai. Nih, dapat isian rumusnya. Tinggal menghitung saja nih. Nah, ini saya gunakan. Kalau mau cara manual boleh. Ini kan dari rumus ini sudah diisi nih, sudah diisi. K ini kan jumlah banyaknya butir ya, 36 item dibagi 36 kurang 1. Karena K ini kan jumlah butir tadi kan. Jumlah butir dibagi jumlah butir dikurang 1. Maka 36 dibagi 36 kurang 1 dikali 1 dikurang 51,7. 51 tadi ya? Ya, ke 51,67 ini dibulatkan 51,7 jadinya. 371,5 sama nih. Nah, maka ini sudah masuk ke dalam rumus. Ya tinggal perhitung saja. Anda boleh kalikan secara manual boleh, dengan Excel pun boleh. Kalau di sini saya contohkan dengan cara manual. Nah, cara manual ini, lihat ini. Ini nilai dari 36 dibagi 5. Kenapa 36 dibagi 5? Karena 36 ini dibagi 36 kurang 1 kan sama kan? Maka nilai daripada hasil dari 36 dibagi 5 itu 1,028. Nah, gitu ya. Jelasnya? Jelas. Super besar ya. Biar besar lagi. Kemudian yang ini hasil 5,7 dibagi 371,5. Ini kita kerjakan yang ini dulu. Kita jumlahkan ini dulu. 51,7 dibagi 371,5. Maka hasilnya ini. Cara menjumlahkannya mudah lah ini. Ini nilai 571. Kalau mau dibuat manual Excel-nya sama dengan 571. Kalau bagi itu Excel apa? Tanda bagi di Excel apa? Garis miring ya. Garis miring itu bagi itu. Ketik garis miring bagi 371,5. Enter. Nah gitu. Keluar nilai.
Kalau perkalian apa simbolnya di Excel? Belum tahu ya? Bintang. Ya, bintang. Kalau bagi itu garis miring ya. Kalau kurang ya kurang, kalau tambah tambah. Nah, kalau terus ini hasil dari 1 dikurang yang nilai ini. Nah, ini kan harus diketik manual nih. Ini 13.911. 13.911 ya. Nah, gitu. Ini hasil dari 1 dikurangi 13.911 ini. Ini kan rumusnya 1 dikurang jumlah item butir dibagi item varian total. Maka kita kalikan di sini. 1 dikurang jumlah 13 ini. Ini ketik aja nih. Sama dengan 1 dikurang ini yang di atas ini. Enter. Nah, udah jadi selesai. Berapa nilai reliabilitasnya? Ini langsung jadi nih. Ini nilai reliabilitasnya. Nih. Langsung dibuat otomatis ini. Nah, gitu. Nilai reliabilitas itu adalah hasil perkalian antara ini kan rumusnya jelas ini ya. Kolom bagian yang 36 ini dengan 517 kan dikali nih. Titik ini menambahkan kali kan? Maka tinggal kali ke sini nih. Hasil 36 tadi yang ini, hasil yang kolom 1 dikurang ini adalah yang ini. Maka tinggal kali ke sini. Sama dengan ini sip bintang dikali yang per hasil kolom yang ini. Nah, enter. Nah, gitu. Nah, gitu ya. 1028 yang ini 0857. Ini kurang pas. Yang ini kurang berapa? 086 ya. 089. Nah, gitu. Nah, kita hitung dengan kriteria. Kriteria reliabilitas jika R hitung lebih besar pada nilai alfa 0,60 maka instrumen dinyatakan reliable. Reliable itu apa artinya? Konsistensi dan dapat dipercaya. Artinya kalau sudah lebih besar daripada nilai 0,60 berarti satu variabel X1 ataupun X2 ataupun X3 ini jika lebih daripada 0,60 maka dikatakan reliable. Paham ya sini? Berarti instrumen kita tadi untuk satu variabel itu dikatakan valid dan reliable. Nah, nilai ini kita pindahkan ke dalam bab 3. Ini Anda tinggal pindahkan saja nilai ini ke dalam bab 3 tadi. Yang ini tadi, Pak saya stop saya. Bab 3. Nah, di sini. Nah, nilai ini tadi Anda pindahkan ke sini. Tinggal pindahkan saja kan? Bisa kan? Kalau tidak bisa nih keterlaluan ini. Nah, ini hasilnya lebih besar karena ini nilai X berapa nih? X berapa nih? Motivasi. Pas lah ini ya. Tapi ini nilai perhitungannya salah, tidak pas. Jadi ini tinggal dijumlahkan saja nih. Jelas ini jangan diikuti ya. Ini nilai yang barangkali tidak pas karena perubahan terus ya. Nah, nilai di Excel tadi maksud saya itu Anda tinggal pindahkan saja ke dalam bab 3. Ya, nilai ini Anda pindahkan ke bab 3 di bawah tabel uji validitas tadi. Nah, dengan begitu berarti instrumen kita variabel X1 atau variabel yang sedang kita uji ini dikatakan valid dan reliable. Valid dan reliable dan dinyatakan layak untuk menjadi instrumen penelitian. Maka kita nyatakan di bawah bab 3 itu, di bab 3 di sini. Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir sebanyak 36 butir diperoleh koefisien reliabilitas instrumen ya. Ini kalau tadi 0,8 tadi ya. 0,86 dan apa berapa? 86911 apa tadi? Ya, banyaknya. 3 saja sebenarnya tidak masalah, cukup. Ya. Oleh karena 0,869 itu lebih besar daripada
nilai alfa 0,0 ya. Ini sini ya. Nah, gitu ya. Nanti ini disesuaikan. Ini berarti R hitung atau lebih besar daripada nilai alfa. Maka instrumen motivasi berprestasi dinyatakan reliable, gitu ya. Dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nah, ini penting ini. Kalau instrumen kita itu banyak yang tidak valid, itu biasanya tidak reliable. Kalau yang tidak valid itu lebih daripada 50%, itu biasanya tidak reliable. Nah, bagaimana kalau instrumen tidak reliable? Harus diulang. Kita rombak lagi instrumennya, kita perbaiki, kemudian kita lakukan uji coba lagi. Tapi jarang mahasiswa seperti itu. Saya tidak tahu, sepertinya hebat menguji validitas, bisa 1 atau 2 yang tidak validnya gitu kan. Memang ada cara ngakal itu ada. Namanya ngakal itu kan bisa saja mudah ya. Tapi ini ilmu ngakal ya. Ilmu ngakal itu kadang-kadang perlu juga dipelajari ya kan. Di saat terdesak ad-darurah tuzihul mahzurat ya. Jadi ini hanya untuk darurat saja ya saya ajarkan. Tapi tidak untuk seterusnya, hanya untuk daruratnya. Nih, seperti ini. Ini kan tidak valid tadi kan? Ini bisa kita jadikan valid sebenarnya. Bisa kita jadikan valid. Ya, Anda bisa merubah seperti ini. Tapi ini untuk konsumtif darurat ya, dalam kondisi darurat gitu aja. Kalau metodologi penelitian sebenarnya tidak ada seperti ini. Ini bisa kita rubah ini sebenarnya. Misalnya ini kita 2 ganti 2 nilainya. Nah, udah jadi berubah jadi valid ya. Seperti itu. Paham ya? Ini cara ngakal ini. Saya kembalikan benar. Dah, sebanyak-banyak ngakal itu ya. Oke ya. Selesai nih. Uji validitas dan uji reliabilitasnya selesai. Paham? Nah, nanti insya Allah saya share juga videonya. Cuma sedikit yang berterima kasih. Nah, sekarang kita masih ada waktu ya. Saya belum dapat bagian di rapat, masih mendengarkan pembukaan. Iya, belum bisa. Oke. Harus dibuka dulu. Sekarang kita buka SPSS. Nah ini ya. Kalau ada aplikasi SPSS boleh dibuka. Kalau yang tidak hanya main-main aja. Ya, sedang prosesnya. Nah, oke, kita keluarin ya. Oke. Kita akan masukkan datanya ke SPSS. Nah, ini menu tampilan SPSS. Ya. Sudah pernah? Belum pernah. Ini baru pertama kali ya. Saya mengenal SPSS ini juga sewaktu di S2 baru pernah. Karena S1 dulu juga dosen kita tidak mengajarkan. Kamu beruntung, S1 sudah kenal ya. Ini tampilan SPSS. Di sini ada data view dan ada variable view. Dua nih bawah, ini bawah. Nampak di bawah, jangan nampak di atas.
Ini data view dan variabel view. Nah, sekarang kita buat nama variabelnya di sini. Variabel kita namanya apa? Kita buatlah di sini x1 ya, enter. Kalau tidak mau di enter diklik ya, pakai kursor, pakai mouse atau kursor. X2, kemudian X3. Nah, gitu. Kemudian label ini bisa kita klik di sini. Nama motivasi berprestasi. Kalau di name ini tidak bisa pakai spasi. Kalau di label bisa. Iklim organisasi. Kemudian kepuasan kerja. Nah, gitu. Desimal ini kita buat 0 saja, 0, supaya tidak ada dua angka di belakang koma. Nah, gitu. Dah. Sudah ini kita klik data view. Data view. Maka muncul di sini X1, X2 dan X3. Sudah ya? X1, X2 dan X3. Kemudian kita masukkan data ke variabel kita ini. Kita masukkan data yang di Excel tadi. Maka saya stop share. Ambil data yang di Excel tadi. Misalnya data X1. Ya, data X1. Oh, maaf, ini secara keseluruhan ini ya. Saya ulangi. Karena kita menguji validitas, maka di sini namanya item 1 ya. Item 1 tanpa spasi. Item 2 sama seperti di Excel tadi, item 3. Dan ini tidak bisa ditarik. Karena tidak bisa ditarik, maka ini kita supaya cepat kerjanya, kita kopikan di Excel. Kita ambil di Excel. Kita buat dulu temanya di sini. Nah, tadi kan sudah ada item tadi ya. Item 1. Ini jumlah item pertanyaan tadi kan 36 tadi ya. 36. Oh, 36. Nah, ini. 36 kita copy, stop share, kemudian buka SPSS. Ini kita pastikan di sini. Klik kanan. Nah, ada begitu. Ini enggak usah, ini dihapus saja nih. Nah, tidak usah pakai label lagi, kosong aja labelnya. Dan ini bisa dinolkan semua boleh, dibiarkan juga tidak masalah ini ya. Dibiarkan saja, ada apa-apa gitu. Kalau malas kurang enak melihatnya ada 2 nol belakangnya ya di kosong saja. Oke, sudah. Kemudian yang paling bawah sekali setelah di bawah 36 itu. Setelah di bawah 36 itu kita buat ketik jumlah. Nah, jumlah ya. Kemudian coba kita klik data view. Data view, nah kan sudah muncul nih. Ini data view nih. Item 1 sampai seterusnya ini. 30 berapa tadi? 36 plus jumlah. Ingat ya? 36 plus jumlah. Kemudian kita ambil datanya di Excel. Ini data motivasi berprestasi. Ini kita blok semua. Kita blok, tidak sampai ke jumlah yang di bawah ya. Kita blok sampai ke jumlah yang sebelah kanan. Nih. Kita blok. Kita copy. Kemudian kita buka SPSS-nya. Ini tadi item 1 tadi ya, sudah ya. Kita klik kanan, dipastikan. Nah, masuk nilainya. Nah, ini kenapa ada 00? Karena tadi tidak semuanya pada variabel tadi kita buat desimalnya kita hilangkan. Tidak masalah ya, paham ya? Kalau mau biarkan tidak usah dirubah, biarkan 2 di sini tidak apa-apa.
Nah, gitu. Ini kan nanti akan jadi dua akan berubah semua nanti. Nih. Maka semuanya menjadi belakang komanya ada 20 lah. Itu kan ada desimalnya itu ya. Nah, kita cek dulu kan masuk ke nilainya nih sampai ke jumlah. Nih masuk semuanya jumlah ya. Ini jumlah semua masuk. Nah, sekarang baru kita melakukan analisis uji validitasnya. Nah, uji validitasnya pertama kita klik analyze ini. Kemudian korelasi bisa kita ambil di sini aja. Kita ambil di scale nih boleh. Skala ini. Palembang nih skala ini. Scale reliability analysis. Nah, gitu ya. Kemudian ini kan kita pindahkan ke kanan nih. Nah, ini. Kalau satu-satu ini lambat nih. Maka ini kita tekan Ctrl A. Blok semua. Kita pindahkan ke kanan. Nah, masuk semua. Kemudian kita klik statistik, item, scale if item delete. Kemudian yang terakhir ini jangan lupa nih, korelasi ini jangan lupa nih. Ini yang menentukan ini korelasi. Kemudian continue. Di sini kita klik tabel nama variabelnya. Motivasi berprestasi dalam kurung X1. Nah, enter. Oke. Nah, udah keluar nih. Ini nilai reliabilitasnya. Ya. Nilai reliabilitasnya nilai alfanya tadi 0,920. Memang kalau untuk reliabilitas ini agak kurang pas nilainya, tapi hasilnya keluar gitu, tetap reliable. Ini tinggal copy aja nih untuk reliabilitas, kita ambil, kita copy, kita pindahkan ke bab 3. Ini bab 3 kita tadi ya. Nih bab 3, ada posisinya, sudah saya buat posisinya di bab 3 itu. Tinggal Anda mengisinya saja. Jadi tinggal Anda isi saja di sini. Kotak di sini. Reliabilitasnya ya. Nah ini. Nilainya ini. Sama dengan di atas nanti ya. Nih. Oh, yang ini ya, alfa kondang ini ya. Ya, salah, maaf, salah. Yang ini ya. Boleh yang ini boleh. Nah, gitu. Nah. Kemudian saya ulangi. Kita pastikan di bab 3 ya. Nah, ini bab 3 tadi kita pastikan di sini. Kita ke bab 3. Nah, nanti di setting aja nih, di setting. Jadi ini jangan lupa di setting. Klik ini, kemudian yang bordernya klik supaya bagus ya kan. Supaya tidak terlalu lebar nih, diklik kanan, paragraf, kemudian line spacing-nya single. Robah nama variabel apa? Fontnya 12 gitu ya. Ini bisa dipanjangkan. Nah, gitu. Nilainya sebenarnya yang ini. Alfa ini. 0,9. Di SPSS ya. Ini memang nolnya tidak disebutkan, tapi ada koma di sini. Koma ini menunjukkan sebenarnya di sebelum ini ada 0. Tapi tidak perlu ditulis. Itu kode saja. Nah, ini untuk pengujian reliabilitasnya, gitu ya. Ini sumber bukunya ada, nama bukunya Sambas Ali Muhyiddin. Nanti kalau mau difotokopi ada di rumah saya. Jadi kamu bisa belajar sendiri. Nah, sekarang untuk melihat hasil uji validitasnya, kalau ini dengan Excel, kita bisa mengujinya dengan SPSS. Bisa kita buat di sini R tabel, tapi dengan Excel, dengan SPSS ini. SPSS. Nah, gitu ya.
Berarti di sini 0,5, sini 6, ini 7. Nah, kembali kita buka di hasil output navigator namanya ini. Ini yang pendataan tadi, yang hasil data uji tadi. Kemudian yang hasilnya mana nih? Oh ini. Nah ini ya. Ini di bawah. Ini jangan dilihat ini nih. Kalau Anda melihat ini sakit kepala ini. Kita hanya mengambil nilai akhirnya saja. Ini nilai-nilai uji validitas jadi jumlah di sini. Yang ini. Ini kita copy saja dulu, kita copy semua, kita copy. Kita bawa ke Excel untuk mengambil nilai itu. Kita bawa di Excel. Ini kita buat sheet baru ya. Nah, ini kita pastikan di sini. Nah, ini. Nampak itemnya kan? Nah, item 1 sampai 36 jumlah. Mana nilai variabelnya? Nilai apanya? Nilai uji validitas. Ini tinggal diambil saja ini jumlah ini. Ini semuanya kecuali yang paling bawah. Nah, ini. 0,378 nih. Ini di copy saja nih. Copy. Klik kanan. Copy, kita bawa ke bab 3. Ini bab 3 tadi ya. Nah ini. Kita pastikan di sini. 36. Nah, jadilah. Sekarang kita rapikan dulu. Kita rapikan paragraf before, after, when spacing-nya single. Daya rapi ya. Kemudian tabelnya ini kita rapikan juga. Salah, bukan. Tidak mau dia. Cara merapi klik ini. Nah, sudah nih. Coba Anda lihat perhitungan dari SPSS dengan Excel. Nah ini. Ini dengan, kenapa pula R tabel dengan Excel? Salah ini ya. Posisinya di sini ya. Nih. Nah ini perhitung kita dengan Excel tadi. Ini dengan SPSS. Sama kan? Sama semua nih. Sama. Nah, cuma di sini beda nih. Nomor 30 ini kenapa beda ini? Tidak tahu ini. Tapi yang jelas dia sama-sama tidak valid. Beda di sini hasilnya. Intinya dia sama-sama tidak valid. Valid di sini ya. Ada pas apanya nih. Gimana salahnya tadi? 530 sama 460 525. Oh di sini mau besar di mana salahnya? Ini kan sama dengan ini ya. Ya intinya sebenarnya sama ini ya. Ini sama. Mungkin ada salah kopas barangkali tadi. Ada yang salah paste. Tapi intinya setelah kita masukkan, kita ambil dari output navigator SPSS tadi, kita pindahkan ke Excel, terus kita pindahkan ke sini. Nah ini yang ini berapa nih? Ini item 31. Kok di item 31 yang bedanya? Tapi insya Allah tidak berubah hasil perhitungan SPSS dengan Excel-nya. Kemudian kita tutup ya. Oke. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan?
Yang jelas untuk di menu SPSS itu hanya mengambil di dua saja, satu variabel, satu uji validitas dan satu uji reliabilitas. Ini tadi mudah ini. Kalau sudah sampai di sini, ini ya, Anda buat seperti ini. Ini tinggal klik aja nih, analisis, kemudian scale, reliability analysis. Klik, kalau ini tadi kan tempatnya sebelah kiri semua, Anda ketik blok A, kontrol kanan, statistik, item, klik, korelasi. Ini tidak nyampe 5 menit ini. Nah, gitu. Sudah keluar hasilnya. Ini di copy ke Excel, ke Word, kemudian ini juga di copy ke Excel dulu, baru ambil yang nilai sebelah kanannya ini. 5 menit satu variabel udah habis waktu. Ya. Mau dicoba silakan, tapi sudah harus terampil ya. Kalau baru belajar mungkin 1 jam mungkin belum selesai. Tapi harus belajar lah ya. Saya harus belajar. Nah, yang diambil itu cuma ini ya. Ini nilai reliabilitas. Satu lagi dari yang ini korelasinya tadi. Korelasi itu ambil yang nilai sebelah kanan. Nah, gitu. Nanti boleh diambil bukunya di ruangan saya. Bukan diambil, entah di copy, entah dipinjam, ambil. Saya beli masalahnya. Ada 2, saya pegang buku untuk 3. Ada Imam Ghazali, ada Sambas Ali Muhyiddin, ada Syafian Siregar. 3 itu. Itu bisa dijadikan rujukan untuk mengolah data dengan SPSS. Nah, baik, cuman ini saya rasa untuk pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Insya Allah ini lengkap ya, videonya lengkap ini setelah kita sampaikan hari ini selesai nih. Gitu. Artinya untuk penghitungan uji validitas dan uji reliabilitas itu selesai. X1 dan X2-nya itu sama. Ya, X1, X2 dan X3 itu sama. Berapapun variabelnya kalau Anda menguji tetap sama hasilnya juga seperti itu. Cukup ya? Baik, demikian kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.